Bacaan dalam sholat, Ustadz, itu kan nggak tahu apakah ada alasan kenapa itu yang jadi bacaan. Kan semuanya kan ngikutin Rasulullah. Betul. Tapi kan pasti ada masanya orang bertanya, kenapa bacanya itu sih waktu Betul. itu? Benar. Kenapa bacanya nggak yang lain gitu? Benar. Nah, kebanyakan yang wajib, kalau yang wajib seperti surat Al-Fatihah itu Allah turunkan. Dan kalau kita mendalami maknanya itu memang luar biasa sih. Tapi benar kata Mas di awal, orang tuh nggak selalu bisa khusyuk dalam sholat untuk mendalami makna suratul Fatihah itu. Misalnya contoh ketika orang bilang Allahu Akbar misalnya, itu aja kalau orang khusyuk itu dia bisa masuk dalam kondisi di mana benar-benar dia berkoneksi dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah bentuk kesyukuran. Yang menarik gini, Raymond pernah ngomong sama aku, salah satu saran daripada psikolog dia ketika dia lagi dalam tanda kutip punya problem misalnya lagi stres, itu adalah diajarin untuk senantiasa bersyukur. Jadi orang-orang aku lihat di luar juga ada journaling, Mas. Itu malam-malam disuruh nulis journaling. Itu adalah yang pertama harus ditulis adalah apa yang kamu syukuri pada hari ini. Aku masih hidup, aku masih punya anak-anak yang baik, aku masih punya orang tua, aku masih punya makanan yang dimakan. Nah, jadi semua kesyukuran itu adalah bentuk daripada cara orang untuk healing. Nah, kalimat pertama, koneksi dengan Allah, bukan istighfar, bukan juga bismillah. Karena bismillah itu ada yang mengatakan masuk dalam ayat, dalam surat Al-Fatihah ada yang bilang enggak. Tapi kalau kita ambil yang enggak, berarti kalimat pertama, koneksi manusia dengan Allah adalah Alhamdulillah. Rasa syukur pada Allah, Alhamdulillah. Ketika itu kita bayangin, apa sih yang kita Alhamdulillah itu? That's strong. Nah itu bacaannya, tapi itu datangnya dari Allah. Tapi ada yang datang dari manusia. Misalnya contoh ketika habis Rasul ruku, terus kemudian Rasul berdiri. Ada orang kemudian bilang, Rabbana lakal hamd. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd, bagi engkau seluruh pujian-pujian. Setelah selesai sholat, Rasul bilang, siapa yang ngomong kayak gitu? Saya ya Rasulullah. Itu dipuji oleh Allah. Wow. Nah itu menjadi akhirnya sunnah kan gitu kan ya. Nah sama kayak tahiyat. Tahiyat itu kan percakapan antara Allah dengan Rasulnya. At-tahiyatul dan seterusnya. Ini segala puji-pujian bagi Allah. Terus kemudian dikatakan bagi Rasulnya juga. Enggak, ini bagi Rasul-Rasul yang lain juga. Enggak bagimu. Dan ini kan adalah sebuah percakapan sebenarnya. Nah kalau kita mendalami lebih dalam lagi, kita baru mendapati tambahan-tambahan makna, value daripada sholat itu. Bahwasanya benar sholat adalah bagaimana cara kita berkoneksi dengan Allah, diawali dengan grateful, rasa syukur. Ketika kita bersyukur, Allah bilang Allah tambahin. Maka ketika kita bersyukur, Allah bilang, ya udah kalau kamu udah bersyukur, kamu punya permintaan apa?